Bismillah, alhamdulillah. Kepada bapak-bapak atau para pemuda yang masih di luar supaya segera masuk ke dalam masjid, karena di dalam masjid masih ada yang kosong. Sama-sama kita hormati Bapak Pembina, Rahimah Rahmah, para tadi. Sama-sama kita hormati para pengurus Gereja Rahimah Rahmah. Dan tidak bisa disebutkan satu-satu, tapi insya Allah tidak mengurangi hormat saya kepada unsur pemerintahan, baik dari RT 5, 6, 7, 8, Pondok Galunggung 1 dan 2, dan saya hormati kepada masyarakat yang hadir pada kesempatan ini. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukur ala nimillah. Pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah yang telah menggerakkan hati kita, sehingga Allah lah yang memudahkan langkah hati kita untuk sama-sama melaksanakan sebagian ibadah sholat Idul Adha. Mudah-mudahan dengan sholat Idul Adha yang akan kita laksanakan sebentar lagi, mudah-mudahan sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu dan senantiasa tercurah limpahkan kepada uswatun hasanah kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu juga kepada keluarganya, sahabat tabi'in tabi'atnya, yang mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang selalu amanah, selalu istiqomah melaksanakan ajaran Kanjeng Nabi, dan tentunya besar harapan kita semua mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Terjadinya saya di sini mohon maaf mengganggu sebentar, ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Artinya saya di sini mewakili para panitia kurban dari KDKM Masjid Ar-Rahmah. Tentunya kami mewakili terima kasih kepada para peserta kurban yang sudah mempercayai kami untuk menitipkan hewan kurbannya. Tentunya kita doakan mudah-mudahan para peserta kurban ini, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kurbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan ikhtiarnya, mudah-mudahan Allah lancarkan, mudah-mudahan mendapatkan rezeki yang banyak, yang halal untuk bekal beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Dan mudah-mudahan kita berkumpulnya pada pagi hari ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rahmat, menurunkan maghfirah kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Selanjutnya informasi insyaallah
pelaksanaan penyembelihan kurban akan dilaksanakan hari ini jam 7:30. Maka dari itu kepada para peserta kurban supaya dianjurkan bisa hadir tepat waktu, dan kepada masyarakat wabil khusus yang ada di KRT 5678 Galunggung 1 dan 2, seandainya barangkali mau menghadiri penyembelihan hewan kurban di sebelah sana ya, dekat itu kelihatan sampingnya. Mudah-mudahan dalam pelaksanaannya, mudah-mudahan Allah memberikan kelancaran. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya minta maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sallu sunnatal Eidil Adha rak'atayn jami'atan rahimakumullah. Salat la ilaha illallah. Allahu akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا
فذكر وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وبارك وسلم. آمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق عبدا ونصر عبدا وأجر عنده وحاجا وعجاب وعدا. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الملك والديان والصلاة والسلام على محمد سيدنا الرحمن وعلى آله وصحبه والتعظيم الآلام والجمال. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا جميع الواجهات والجمال والمكان. وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله الذي كان أما بعد. عباد الله أوصيكم بنفسي بتقوى الله إيمانا قائلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. Hadirin jemaah salat Idul Adha rahimakumullah. Puji syukur dengan kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita semua bisa melaksanakan salat Idul Adha. Alhamdulillah wasyukurillah atas berkat karunia rahmat Allah Subhanahu wa taala kita bisa melaksanakan tidak rumah kebersihan rahmat dengan keadaan sehat. Amin. Salawat dan salam adalah kita limpah curahkan kepada junjungan kita ya Nabi Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa kepada keluarga,
para sahabat, para tabi'in sampai kepada kita semua yang insya Allah turut patuh mutabaah kepadanya sampai akhir hayat. Amin. Hadirin jamaah salat Adha rahimakumullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu. Idul Adha yang dirayakan oleh umat Islam di seluruh dunia pada setiap bulan Zulhijjah merupakan hari raya yang sangat identik dengan dua ibadah, sehingga yang bernama Siti Hajar. Di saat Allah menganugerahi mereka seorang putra, Siti Hajar kehabisan air minum hingga tidak bisa menyusui Ismail. Ia pun mencari air ke sana kemari sambil berlagak kecil antara sofa dan mampu Islam yang kejutan. Peristiwa inilah yang kemudian diabadikan menjadi salah satu rukun haji, yaitu sa'i atau berlari kecil antara kedua bukit tersebut. Di tengah kesusahan itu Allah menurunkan pertolongan melalui mata air yang muncul dari tanah, tepat di bawah kaki Ismail yang saat itu sedang menangis kehausan. Di tempat inilah keluar air penuh berkah yang sampai saat ini bisa terus dinikmati oleh umat Islam seluruh Indonesia, bernama air Zam-Zam. Sebelumnya ia pernah mengeluarkan janji bahwa jika Allah menghendaki Ismail untuk dikurbankan, maka ia akan melakukannya. Perintah itu pun akhirnya benar-benar datang kepadanya. Ketika bermimpi diperintahkan untuk menyembelih Ismail, Ibrahim merasa ragu. Ia pun melakukan perenungan dan berpikir-pikir, apakah ini benar-benar perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Peristiwa ini kemudian diabadikan dengan nama Tarbiyah, yaitu hari perenungan, di mana kita disunahkan berpuasa pada tanggal 8 Zulhijjah. Setelah perenungan ini kemudian hilanglah keraguan itu, karena Nabi Ibrahim kembali bermimpi hal yang sama untuk menyembelih Ismail, dan tahu jika itu adalah benar-benar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa ini kemudian diabadikan dengan nama hari Arafah, yang berarti mengetahui, di mana kita juga disunahkan berpuasa pada tanggal 9 Zulhijjah. Setelah Nabi Ibrahim tahu dan yakin perintah itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia pun menyampaikan dan berdiskusi dengan Ismail. Dialog bersejarah antara ayah dan anak ini pun diabadikan dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 110. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falamma balagha ma'ahu sa'yan qala ya bunayya inni ad'uka fanzur maka ta'ala ya rabbi al-ma sajidina insyaallah minas sabirin. Ketika anak itu sampai pada umur, ia sanggup bekerja sama bersamanya. Ya Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Pikirkanlah apa pendapatmu. Kata Nabi Ibrahim. Dia Ismail pun saat itu menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang bersabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin jamaah salat Adha rahimakumullah. Akhirnya hari itu pun datang ketika Ibrahim dengan keimanan dan ketakwaannya serta Ismail dengan keyakinannya akan melaksanakan prosesi penyembelihan. Pada waktu itu setan juga terus membisikkan kepada Ibrahim dan Ismail dan juga kepada Siti Hajar untuk tidak usah menjalankan perintah Allah ini. Namun keyakinan mereka tidak goyah sedikit pun untuk mengusir setan yang mengganggu. Nabi Ibrahim pun melemparinya dengan batu, yang kemudian peristiwa ini diabadikan dalam ritual ibadah haji, yakni melempar jumrah. Ketika detik-detik Ibrahim akan menyembelih Ismail, tiba-tiba Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dan memerintahkan Ibrahim berhenti tidak menyembelih Ismail. Firman ini termaktub dalam surat As-Saffat ayat 107.
sampai 100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qulillahu inna adim. Wa tarakna 'alaihi du'aihim. Salamun ala Ibrahim. Kadzalika nazzil muslimin. Kami menembusnya dengan seekor hewan sembelihan yang besar. Kami mengabadikan untuknya pujian pada orang-orang yang datang dari Salam ala Ibrahim, salam sejahtera atas Ibrahim. Kadzalika nadzil muslimin, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Atas peristiwa ini malaikat Jibril yang membawakan hewan untuk bersembelih sebagai pengganti Ismail pun berseru, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir ini disambut Ibrahim dengan ucapan La ilaha illallah wallahu akbar. Dan kemudian disambung oleh Ismail, Allahu Akbar walillahi hamd. Dari peristiwa inilah umat Islam kemudian disyariatkan untuk menyembelih hewan kurban di hari raya Idul Adha pada tanggal 10 Dzulhijjah. Peristiwa ini juga menegaskan bahwa seseorang dilarang keras mengalirkan darah manusia. Dari peristiwa bersejarah keluarga Nabi Ibrahim ini, ketika bisa banyak mengambil hikmah dan keteladanan, dimulai dari keteladanan perjuangan hidup sampai dengan keteguhan iman dan takwa dalam menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Kisah-kisah Nabi Ibrahim yang termaktub dalam Al-Quran dan terwujud dalam bentuk ibadah seperti sa'i, melempar jumroh, puasa tarwiyah dan arafah, serta menyembelih hewan kurban, ini harus semakin meningkatkan keyakinan dan keteguhan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang tujuan yang diciptakannya kita ke dunia ini adalah untuk beribadah. Sesuai dengan surat Az-Zariyat ayat 50 genap, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dalam menjalankan ibadah haji dan kurban, kita membutuhkan keteguhan dan keyakinan yang kuat, karena harus rela mengeluarkan harta yang kita miliki. Jika tidak memiliki niat yang kokoh, maka haji dan kurban pun akan sulit untuk dilakukan. Untuk berhaji, kita harus berkorban menyiapkan puluhan juta rupiah guna membayar biaya perjalanan ke tanah suci. Ditambah juga kesabaran yang tinggi, karena harus rela antri bertahun-tahun karena banyaknya umat Islam yang ingin menjalankan rukun Islam yang kelima itu. Untuk berkurban, kita juga harus menyediakan anggaran jutaan rupiah untuk membeli hewan kurban dan kemudian dibagi-bagikan kepada orang lain. Namun jemaah kita tidak perlu khawatir, harta dunia yang kita keluarkan untuk berangkat ke tanah suci ini akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan kehidupan akhirat di surga yang abadi. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, al-hajru mabrurun laisa junahan minal jannah. Tidak ada balasan yang pantas diberikan bagi haji mabrur kecuali surga. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin jemaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan ibadah kurban. Rasulullah telah menegaskan dalam dari Siti Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Ibnu Majah, yang artinya tidak ada suatu amalan yang dikerjakan anak Adam, manusia, pada hari raya Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah dari menyembelih hewan, karena hewan itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya dan kuku-kukunya, kakinya dari hewan itu akan sampai diisi Allah sebelum meneteskan ke tanah. Karenanya lapangkanlah jiwamu untuk melakukannya. Jemaah salat Idul Adha rahimakumullah, demikian khutbah Idul Adha yang mengangkat tentang kisah inspiratif penuh perjuangan dari keluarga besar Nabi Ibrahim yang diabadikan dalam ritual ibadah haji dan kurban. Semoga bisa menambah pengetahuan kita sekaligus meningkatkan keimanan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menurunkan hidayah
dan rezekinya kepada kita sehingga kita bisa menjalankan tugas kita untuk beribadah, khususnya mampu untuk melakukan ibadah haji dan berkurban. Barakallahu li wa lakum. اللهم صل وسلم وبارك على وتبارك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabir walhamdulillahi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi min tabil ihsani illa yaumiddin. Amma ba'du ibadur rahman fa inni usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad ba'al muttaqun. Qailan bil kitabil Qur'an ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah amrukum bi amri bada bi nafsihi wa sanna bil malaikati bi بكتري قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك وسلم آمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلزال والمحن والسماء الفتنة والمنن والضرر منها وما بطن عن بلاد إندونيسيا خاصة وسائر البلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر أكبر. Astaghfirullahaladzim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari DKM Ar-Rahmah Perum Mega Mutiara Tasik Regensi bersama kepengurusan dan jajarannya mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah. Semoga amal kita di Hari Raya Idul Adha ini diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.